Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Fatini Am dengan NIM 121330015. Salah satu praktikan Lapros RA. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Amal yang telah melihat atau menonton video presentasi ini. Di sini saya ingin memaparkan atau mempresentasikan mini riset terkait pembuatan briket dari serbuk kayu. Yang melatar belakangi saya melakukan riset ini yaitu energi merupakan permasalahan yang kerap terjadi di masa sekarang karena kebutuhan energi yang tiap tahunnya meningkat dan persediaan energi yang mulai menipis, sehingga perlunya alternatif energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan ke sumber energi yang tak terbarukan. Nah, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan briket dari arang serbuk kayu. Serbuk kayu yang sering dibuang begitu saja dapat dimanfaatkan sebagai biomasa bahan utama briket. Briket merupakan salah satu solusi alternatif penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan seperti batu bara. Briket adalah sebuah bahan bakar berupa padatan yang terbentuk dari arang yang direkatkan dengan perekat. Salah satunya adalah tepung kanji atau tepung tapioka. Briket memiliki nilai kalori yang cukup tinggi, yaitu sekitar 257,50 kilokalori per kilogram, sehingga bisa menjadi alternatif penggunaan bahan bakar batu bara dan dapat mengurangi polusi limbah produksi. Standar briket di Indonesia telah diatur oleh SNI nomor 16235 tahun 2000. Kemudian, tujuan dari mini riset ini yaitu pertama, mengidentifikasi karakteristik briket dari serbuk kayu. Kedua, menganalisis perbandingan konsentrasi dari perekat tepung kanji yang digunakan. Nah, lalu ada metodologi, waktu dan tempat, yaitu waktu yang saya gunakan dari 23 November 2024 sampai 10 Desember 2024. Lebih tepatnya kos coklat yang berlokasi di Gang 99, Jalan Raden Saleh, Waihui, Lampung Selatan, Lampung. Kemudian alat dan bahan. Alat yang saya gunakan diantaranya ada cetakan briket, timbangan, baskom, sutil, panci, kompor, korek api, dan alat penumbukan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan briket ini diantaranya ada arang serbuk gergaji kayu, tepung tapioka, dan air. Berikut adalah prosedur briket. Nah, di sini ada bentuk diagram alirnya. Yang pertama itu mulai. Nah, di sini arang serbuk gergaji kayu dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian setelah arang halus ditimbang sebanyak 600 gram. Dari 600 gram ini dilakukan pencampuran dengan tepung kanji dengan masing-masing konsentrasi diantaranya ada 10%, 20%, dan 30%. Nah, setelah itu didapatkannya adonan briket 10%, 20%, dan 30%. Nah, adonan briket ini kemudian dilakukan pencetakan dengan cetakan besi, yang mana cetakan ini berbentuk persegi panjang, yang kemudian nanti saya potong-potong menjadi kotak-kotak. Nah, setelah itu dilakukan pengeringan dengan sinar matahari 2 sampai 3 hari. Kemudian didapatkan briket yang kering. Nah, di sini ada variasinya. Di sini ada tabel 3.1 formulasi briket serbuk kayu. Nah, ini untuk arang serbuk kayunya saya menggunakan semuanya itu masing-masing perlakuan 200 gram dengan tepung tapioka 10%, 20%, 30%. Nah, di sini 200 gram ini untuk satu kali perlakuan. Jadinya total keseluruhan untuk penggunaan arang serbuk kayunya itu sekitar 1.200 gram atau 1,2 kilo. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada P1 yaitu arang dengan serbuk kayu dengan konsentrasi 10% pengulangan pertama. Yang P2 konsentrasinya sama, tapi ini pengulangan kedua. Untuk P3 dan P4 menggunakan konsentrasi sebanyak 20%. Yang mana P3 ini adalah pengulangan pertama, P4 adalah pengulangan kedua. Kemudian dari P5 dan P6 yang menggunakan konsentrasi 30%, P5 adalah pengulangan pertama, dan P6 itu pengulangan kedua. Nah, setelah dilakukan uji organoleptik dari 30 panelis, di sini untuk uji organoleptiknya itu ada warna dan juga tekstur. Dapat dilihat bahwasanya di tabel 4.1 analisis of varian pengamatan warna, di situ ada keterangan bahwasanya F hitung mendapatkan itu lebih besar dibanding F tabel. Yang mana artinya
dari segi warna briket yang dihasilkan itu signifikan dari masing-masing variasi. Nah, maksudnya di sini setelah pembakaran itu dari masing-masing konsentrasi itu akan menghasilkan yang berbeda-beda. Untuk yang konsentrasi pertama itu eh, abu yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak sehingga warna yang dihasilkan dari setelah pembakaran itu masih hitam. Kemudian untuk P2 itu sudah sedikit abu dan yang ketiga itu yang konsentrasi 30% itu menghasilkan warna abu yang sangat terang. Hal ini dikarenakan perekat 30% menghasilkan warna lebih terang dikarenakan konsentrasi tepung tapioka atau kanji lebih tinggi sehingga kadar abu pada tepung tapioka dan atau tepung kanji ikut terbakar. Kemudian di sini ada tabel analisis varian dari pengamatan tekstur yang mana dapat dilihat juga bahwasannya F hitung lebih besar daripada F tabel yang artinya ini signifikan dan berpengaruh nyata. Kenapa berpengaruh? Karena briket yang dihasilkan memiliki tekstur yang sangat bervariatif. Karena pada proses yang saya tadi lakukan itu masih ada kekurangan, yaitu tidak ada saringan. Jadinya untuk arang yang dihasilkan itu kehalusannya itu tidak seragam. Makanya hasil briket yang diperoleh itu tidak semuanya halus. Makanya di sini juga dilihat bahwasanya F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Selain dari arang yang tidak seragam, tekstur yang kasar ini juga dapat disebabkan oleh perekat yang lebih sedikit, sehingga permukaan lebih berpori dan kasar serta kurang padat. Kemudian kita masuk ke data selanjutnya yaitu laju pembakaran. Dapat dilihat bahwasannya dari tabel ini, kalau dilihat dari masing-masing perlakuan yang mana P1 P2 ini masih menggunakan konsentrasi 10%, P3 P4 itu 20%, dan P5 P6 itu 30%, bahwasanya waktu pembakaran yang paling lama itu adalah di konsentrasi 30%, yang mana P5 itu menghasilkan 21,85 menit dan P6 itu menghasilkan 22 menit. Sedangkan untuk konsentrasi 20% dan 10% itu sangat sebentar, hanya 8 menit sampai 9 menit atau 10 menit. Yang mana untuk masing-masing uji laju pembakarannya untuk P1 sampai P4 itu kurang lebih sekitar 1 gram per menit. Nah, untuk yang P5 dan P6 itu juga mendekati, yang mana yang untuk P6 itu 0,13 gram per menit, P5 itu 0,14 per menit. Nah, di sini yang menyebabkan laju pembakaran ini cepat itu dikarenakan kerapatan briket yang rendah menyebabkan rongga udara pada briket lebih besar, sehingga difusi dan sirkulasi oksigen lebih lancar yang menyebabkan proses pembakaran lebih mudah. Opsi lainnya itu perekat dengan konsentrasi 30% yang menghasilkan briket dengan kerapatan yang cukup tinggi sehingga difusi dan sirkulasi udara pada briket kurang lancar. Selain itu, pembakaran briket ini sudah cukup sempurna dikarenakan asap yang dihasilkan itu hanya sedikit sehingga briket yang dihasilkan dari miniset ini sudah memenuhi standar SNI 016235 tahun 2000. Kemudian, laju pembakaran ini juga dipengaruhi oleh struktur bahan yang digunakan dalam pembuatan briket, kandungan karbon pada arang, dan tingkat kekerasan bahan atau arangnya sendiri. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya briket yang dihasilkan yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI 016235 2000, yaitu asap yang dihasilkan sudah sedikit. Kemudian briket dengan warna yang dihasilkan itu sudah warna hitam atau hitam pekat yang sudah memenuhi standar SNI juga. Kemudian untuk teksturnya juga itu sudah termasuk ya kasar dan juga sedikit-sedikit kasar. Yang mana ini juga dikarenakan karena pada proses pada proses penghalusan itu tidak dilakukan pengayakan. Lalu briket yang dengan konsentrasi 30% ini merupakan salah satu briket dengan konsentrasi terbaik yang memiliki laju pembakaran yang termasuk lama, 0,13 gram per menit dan 0,14 gram per menit dari masing-masing perlakuan. Hal ini disebabkan karena kerapatan briket yang cukup tinggi sehingga rongga udara antar partikel sangat kecil. Terima kasih kepada Muhammad yang sudah mendengarkan dan juga menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.